Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis, atau secara umum kita membahas tentang sebuah konsep bisnis intelijen. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang measure of success dalam bisnis intelijen. Indikator sukses sebuah keberhasilan bisnis tidak memiliki tolak ukur yang jelas, namun sebuah bisnis itu harus memiliki alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian sebuah perusahaan. Keberhasilan bisnis intelijen dapat diukur dari seberapa besar kontribusi bisnis intelijen terhadap kinerja perusahaan. Lalu bagaimana cara mengukur kesuksesan dari sebuah penerapan bisnis intelijen? Ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan pada penerapan bisnis intelijen. Yang pertama, mendokumentasikan ROI-nya, ya, Return of Investment. Jadi mendokumentasikan ROI proyek bisnis intelijen dimaksudkan untuk memastikan proyek tersebut akan memberikan nilai bisnis yang terukur. Yang kedua, menghitung return on investment atau ROI, ya. Jadi menghitung ROI merupakan ukuran yang difahami dengan baik oleh pengguna bisnis yang harus memahami nilai bisnis intelijen. Dalam hal ini, menebak return on investment atau ROI dapat membantu untuk tujuan promosi secara internal, ya. ROI digunakan sebagai ukuran keberhasilan yang objektif. Yang ketiga, terkait dengan presentasi pengguna aktif. Jadi keaktifan pengguna adalah ukuran keberhasilan yang dipantau Corporate Express secara rutin, ya. Persentase pengguna aktif juga merupakan ukuran keberhasilan yang sering dikutip daripada jumlah pengguna yang ditentukan. Adapun cara lainnya untuk mengukur keberhasilan bisnis intelijen adalah yang pertama, jumlah aplikasi bisnis intelijen itu sendiri, ya. Jadi sejauh mana terkait dengan aspek dashboardnya, lalu tampilan bisnis, dan aplikasi khusus seperti konten bisnis intelijen yang disematkan dalam sebuah sistem operasional. Yang kedua, jumlah permintaan baru. Hal ini karena menyesuaikan dengan pengguna bisnis, ya, yang menginginkan lebih cepat, lebih banyak cara baru, ya, untuk mengeksploitasi kemampuan sebuah bisnis intelijen. Jadi otomatis permintaan harus dipenuhi oleh tim bisnis intelijen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan, ya. Hal ini dicapai dengan memperdayakan karyawan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, ya, untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan, ya. Layanan pelanggan berdampak pada pendapatan tentunya. Maka tetapkan presentasi beberapa banyak kontribusi sebuah bisnis intelijen itu untuk layanan pelanggan yang lebih baik. Jadi kesimpulan yang dapat dijadikan evaluasi, ya, demi menunjang measure of sukses pada penerapan bisnis intelijen adalah gunakan ROI sebagai ukuran keberhasilan yang objektif. Lalu jangan meremehkan nilai manfaat yang tak berwujud, ya, dan tidak dapat diukur, seperti misalnya sebuah akses yang lebih baik atau persepsi pengguna yang positif. Dan juga gunakan berbagai ukuran keberhasilan. Itu juga harus kita tentukan juga, ya. Lalu ketika awal memulai proyek bisnis, pastikan bahwa sponsor, pemangku kepentingan, dan semua tim proyek itu setuju dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu materi mengenai measure of success dalam mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis. Silakan Anda nanti mempelajari lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.